Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen, beserta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk memberkati bulan bahasa dan sastra Indonesia. Hadirin yang saya hormati, setiap bulan Oktober bangsa Indonesia memperingati bulan bahasa. Peringatan ini bukan hanya sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk merenungkan kembali makna bahasa sebagai identitas, jati diri, dan alat pemersatu bangsa. Tanggal 28 Oktober menjadi penanda penting dalam sejarah, karena pada hari itu, tahun 1928, para pemuda Indonesia berikrar dalam Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Kalimat singkat itu sederhana, namun memiliki makna yang luar biasa. Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi, melainkan simbol persatuan yang menyatukan ratusan suku, bahasa daerah, dan budaya yang beragam di seluruh Nusantara. Hadirin sekalian, bahasa adalah cermin peradaban. Melalui bahasa, manusia berpikir, merasa, dan bertindak. Tanpa bahasa, tak akan ada ilmu, pengetahuan, tak akan lahir karya sastra, dan tak akan ada peradaban. Bahasa menjadi alat untuk membangun pemahaman dan menyalurkan ide dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun di era globalisasi seperti sekarang, posisi bahasa Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kita hidup di zaman di mana bahasa asing, terutama bahasa Inggris, begitu mendominasi kehidupan akademik, media sosial, bahkan percakapan sehari-hari. Tidak sedikit dari kita yang merasa lebih keren ketika menggunakan istilah asing dibandingkan bahasa sendiri. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran sikap dari bangga menggunakan bahasa Indonesia menjadi merasa rendah diri ketika menggunakannya. Padahal kemajuan bangsa tidak diukur dari seberapa banyak kita menguasai bahasa asing, melainkan dari seberapa dalam kita menghargai bahasa sendiri, tetapi sambil tetap terbuka terhadap dunia. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam jaga eksistensi bahasa Indonesia. Kita adalah generasi intelektual yang akan menjadi pendidik, peneliti, penulis, dan pemimpin masa depan. Maka sudah sepatutnya kita menumbuhkan sikap cinta dan bangga berbahasa Indonesia dimanapun kita berada. Bentuk kecintaan itu bisa kita wujudkan dengan hal-hal sederhana seperti yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam tulisan akademik, media sosial, maupun karya ilmiah. Yang kedua, yaitu membaca dan menulis karya sastra Indonesia seperti puisi, cerpen, novel untuk memperkaya kosakata dan kepekaan rasa. Yang ketiga, yaitu mempromosikan bahasa Indonesia kepada teman-teman internasional, menunjukkan bahwa bahasa kita kaya, logis, dan indah. Yang keempat yaitu berani berinovasi dalam kebahasaan, misalnya membuat konten kreatif, video edukatif, atau kampanye digital yang memperkuat posisi bahasa Indonesia di dunia maya. Kita perlu ingat bahwa cinta bahasa berarti cinta bangsa. Melestarikan bahasa Indonesia adalah bagian dari menjaga jati diri dan kehormatan negara. Hadirin yang berbahagia, bulan bahasa juga menjadi ajakan bagi kita semua untuk meningkatkan
Literasi bahasa dan sastra. Literasi bukan hanya kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami makna, berpikir kritis, dan menghasilkan gagasan baru. Di tengah arus informasi digital yang sangat cepat, kemampuan literasi membuat kita bijak memilih mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Melalui literasi bahasa, kita belajar untuk berkomunikasi dengan sopan, berakumen dengan santun, dan menghargai perbedaan pandangan. Bahasa yang baik mencerminkan pikiran yang baik. Dengan mengasah kemampuan berbahasa, kita sesungguhnya sedang mengasah kualitas berpikir dan kepribadian kita sebagai manusia terdidik. Saudara-saudara sekalian, kita juga perlu menyadari bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional. Saat ini, bahasa Indonesia telah diajarkan di lebih dari 50 negara di dunia, dari Australia, Jepang, hingga Amerika Serikat. Banyak peneliti asing mempelajari budaya Indonesia melalui bahasanya. Ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia semakin diakui dan diminati di tingkat global. Namun di sisi lain justru di dalam negeri kita masih sering melupakan keindahan bahasa sendiri. Coba perhatikan, berapa banyak dari kita yang menulis di media sosial dengan mencampur adukan bahasa tanpa memperhatikan kaidah. Berapa banyak mahasiswa yang lebih percaya diri menulis caption bahasa asing tetapi kesulitan menyusun kalimat baku dalam bahasa Indonesia. Inilah tantangan kita harus menjadikan bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, tetapi gaya hidup kebangsaan. Bahasa yang tidak hanya digunakan karena kewajiban, tetapi karena kebanggaan. Hadirin yang saya cintai, bahasa Indonesia memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahasa ini mampu menyatukan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnis di negeri ini. Bahasa ini tumbuh dari masyarakat, dari perjuangan, dari semangat untuk merdeka. Maka menjaga bahasa Indonesia berarti menjaga ruh persatuan bangsa. Kalau bukan kita yang mencintai, siapa lagi? Sebagai mahasiswa, kita juga bisa berkontribusi dengan cara kreatif. Misalnya menulis karya sastra modern dengan tema kekinian, membuat podcast edukatif berbahasa Indonesia, atau menciptakan konten digital yang memperlihatkan betapa indah dan fleksibelnya bahasa kita. Dengan begitu, bahasa Indonesia tidak hanya hidup di buku, teks, tapi juga di ruang digital dan budaya populer. Hadirin yang terhormat, bayangkan sejenak, bagaimana jadinya bangsa Indonesia jika kehilangan kebanggaan terhadap bahasanya sendiri. Kita mungkin tetap hidup, namun tanpa identitas. Kita mungkin tetap modern, namun tanpa akar. Kita mungkin tetap dikenal, bukan karena jati diri kita sendiri. Bahasa Indonesia adalah identitas kita yang membedakan diri kita dari bangsa lain. Bahasa ini adalah simbol bahwa kita memiliki budaya, pikiran, dan nilai sendiri yang layak dihormati oleh dunia. Oleh karena itu, marilah kita jadikan bulan bahasa ini bukan sekedar peringatan tahunan, melainkan momentum kebangkitan untuk menghidupkan kembali semangat Sumpah Pemuda. Semangat untuk menjaga, mengembangkan, dan memuliakan bahasa Indonesia di setiap ruang kehidupan. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip ungkapan bijak dari sastrawan besar Indonesia, Bapak Pramudia Anantatur yang berbunyi, bahasa adalah rumah pikiran. Bila kamu kehilangan bahasa, kamu kehilangan rumahmu. Mari kita jaga rumah kita bersama, bahasa Indonesia. Mari kita gunakan dengan bangga, dengan cinta, dan dengan penuh tanggung jawab. Karena dengan bahasa kita ada. Dengan bahasa kita berbudaya, dan dengan bahasa kita menjadi Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.